Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Iin Ratnasari, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Hai, apa kabar siswa-siswi kelas 7? Semoga kalian baik-baik semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jangan lupa juga tetap selalu mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, supaya kita dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Pada semester genap, kita belum bisa belajar secara bertatap muka. Untuk itu, kalian tetap semangat belajar dari rumah secara online. Mari simak tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Kelinci yang rakus. Pada suatu hari, ada seekor kelinci dan dia selalu lapar. Dia adalah kelinci yang rakus. Dia selalu saja makan banyak dan juga tidur lama. Selalu saja makan, dan makan. Makan sepanjang malam, makan sepanjang hari, tapi dia tidak pernah puas dengan apa yang dia makan. Suatu ketika, kelompok kelinci menyerbu ladang sayuran. Semua kelinci makan dengan cepat. Tapi si kelinci rakus tidak berhenti makan. Salah seekor kelinci mengingatkan, "Hei kau makanlah dengan cepat. Kalau tidak pemilik ladang akan datang dan melempari kita dengan batu." Si kelinci rakus pun menjawab, "Tolong biarkan aku makan lagi, aku akan makan banyak. Lalu kita akan kembali." Kelinci rakus yang lapar terus saja makan. Kelinci yang lain pun berkata, "Hei kau, makan dengan cepat. Lihat itu, pemilik ladang sudah terlihat. Dia akan segera mendatangi kita." "Oh, tidak apa-apa, dia belum sampai di bagian ladang ini. Tolong biarkan aku makan. Aku akan makan lagi, makan dengan banyak, lalu kita akan berlari pulang." Pada saat itu, pemilik ladang mulai mendekat dan semua kelinci mulai berteriak, "Lari, lari, pemilik ladang sudah tiba, lari semuanya." Semua kelinci mulai berlarian dan mulai melompat-lompat menjauh. Tapi si kelinci rakus tidak bisa berlari cepat, bahkan dia tidak bisa melompat karena dia terlalu banyak makan. Perutnya menjadi berat sekali. Semua kelinci bergegas dan melompat keluar dari pagar pembatas ladang. Tapi si kelinci rakus makan terlalu banyak, sehingga dia saat mencoba melompat terjatuh ke bawah pagar ladang. Di sana ada banyak batu yang tertancap pada tubuhnya. Dan pada saat itu juga pemilik ladang tiba dengan tongkat besar di tangannya. Dia mengayunkan tongkatnya kepada si kelinci rakus dan mengenainya dengan telak. Berlari sambil terpincang-pincang, kelinci rakus akhirnya berhasil mencapai rumahnya. Dia pun berpikir, "Oh, akhirnya aku selamat, syukurlah." Dia mulai berjalan perlahan, tapi ada seekor rubah di belakangnya. Dan tiba-tiba rubah itu mulai berlari ke arah para kelinci. Semua kelinci lain masuk ke dalam rumah, tapi si kelinci rakus tertinggal jauh di belakang. Pada saat dia memasuki rumah, perutnya besar, amat berat, dan membengkak dengan makanan, sehingga dia tersangkut di pintu. Semua kelinci menariknya dari dalam, dan rubah menggigit ekornya. Itu seperti sebuah tarik tambang. Dan si kelinci rakus mulai berteriak dan menangis, tapi rubah tidak melepasnya. Pada akhirnya ekor kelinci rakus putus. Dan rubah pun terjatuh dengan suara yang keras. Semua kelinci akhirnya berhasil menarik si kelinci rakus ke dalam rumah. Hari ini kebiasaan rakus si kelinci rakus akhirnya membuatnya berada dalam masalah. Nyawanya selamat tapi kehilangan ekornya. Di tayangan cerita fabel. Pada materi fabel ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pengertian cerita fabel. Kedua, ciri-ciri fabel. Ketiga, struktur fabel. Sebelum memulai materi, ada baiknya kalian mengetahui kompetensi dasar. 3.3 menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran kali ini,
Siswa diharapkan mampu menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur penggunaan bahasa atau aspek lisan. Setelah menyimak tayangan tersebut, apa yang kalian tahu mengenai cerita fabel? Pengertian cerita fabel. Cerita merupakan jenis teks narasi. Teks narasi mencakup semua jenis tulisan atau lisan yang mengandung unsur cerita. Secara etimologis, fabel berasal dari bahasa Latin fabulat. Fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel termasuk jenis cerita fiksi, bukan kisah kehidupan nyata. Fabel sering juga disebut cerita moral, karena pesan yang ada di dalam cerita berkaitan erat dengan moral. Jadi, pengertian fabel adalah cerita fiksi berupa dongeng yang menggambarkan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada binatang. Karakter binatang dalam cerita fabel dianggap mewakili karakter manusia dan diceritakan mampu bertindak seperti manusia, tetapi tidak menghilangkan karakter binatangnya. Selanjutnya, ciri-ciri fabel. Pada ciri-ciri fabel, terdapat beberapa poin. Yang pertama, tokoh yang berfungsi sebagai hewan. Kedua, tema dari cerita fabel tersebut umumnya mengenai hubungan sosial. 3. Pengarakteran yang digambarkan pada fabel menyerupai perilaku manusia, seperti baik, buruk, egois, dan cerdik. 4. Jadi, tokoh fabel ataupun hewan dapat berpikir, menjalankan komunikasi dan perilaku layaknya yang dijalankan oleh manusia. 5. Sudut pandangnya adalah sudut pandang dari pihak ketiga. 6. Alur cerita fabel menggunakan alur maju. 7. Di dalam fabel juga terdapat konflik yang melingkupi permasalahan dalam dunia hewan yang sama dengan dunia manusia. 8. Cerita fabel juga lengkap dengan latar tempat, waktu, sosial, dan latar emosional. 9. Ciri bahasa yang digunakan pada fabel sifatnya naratif atau berurutan. 10. Yang mana bahasanya berbentuk kalimat langsung yang memakai bahasa informal di kehidupan sehari-hari. 11. Di dalamnya juga berisi mengenai amanat atau pesan untuk pembaca dan pendengar. Struktur fabel. Pada struktur fabel ada beberapa poin. Yang pertama, orientasi. Kedua, komplikasi. Ketiga, resolusi. Dan yang keempat, koda. Struktur fabel orientasi. Orientasi merupakan bagian yang ada pada awal cerita. Pada bagian tersebut diuraikan mengenai para tokoh-tokoh yang ada, suasana, lokasi, dan waktu, dan pengenalan background kepada pembaca maupun pendengar. Contoh, dikisahkan pada suatu hari yang cerah ada seekor semut berjalan-jalan di taman. Ia sangat bahagia karena bisa berjalan-jalan melihat taman yang indah. Sang semut berkeliling taman sambil menyapa binatang-binatang yang berada di taman itu. Struktur fabel komplikasi. Komplikasi adalah bagian munculnya permasalahan, di mana tokoh utama bertentangan dengan konflik. Bagian komplikasi harus terdapat dalam teks fabel. Apabila tidak terdapat komplikasi, maka masalah harus diciptakan. Contoh,
Ia melihat sebuah kepompong di atas pohon. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek yang tidak bisa pergi kemana-mana. "Hai kepompong, alangkah jelek nasibmu, kamu hanya bisa menggantung di ranting itu. Ayo jalan-jalan, lihat dunia yang luas ini. Bagaimana nasibmu jika ranting itu patah?" kata si semut. Struktur fabel resolusi. Resolusi adalah bagian teks mengandung pemecahan masalah yang sudah dialami ataupun yang dirasakan oleh tokoh dalam cerita fabel. Contoh, untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu yang terbang melintas. Kemudian, kupu-kupu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. "Semut, peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu," kata kupu-kupu. Struktur fabel koda. Pada koda, boleh ada dan boleh tidak ada. Koda merupakan bagian akhir yang biasanya sering diselipkan nilai-nilai moral maupun amanat yang dapat diambil dari cerita itu sendiri. Contoh, akhirnya sang semut berjanji kepada kupu-kupu bahwa dia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di taman itu. Ya, itu tadi pemaparan materi cerita fabel. Semoga kalian dapat memahaminya. Sebelum saya akhiri materi kali ini, ada baiknya kalian menentukan struktur cerita fabel dari tayangan Kelinci Berbulu yang sudah kalian simak sebelumnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.